Saat itu, Anandi datang ke sebuah bukit di dekat hutan. Dia mengadukan nasibnya pada sebuah batu suci. Anandi berkata, "Jagdish telah meninggalkanku sejak lama, tapi aku tidak bisa menerima kebenaran hari ini karena aku harus meninggalkan kenangan tentang dirinya. Selama bertahun-tahun, aku menghindari surat cerai tersebut. Tapi hari ini aku terpaksa mendatanganinya. Ini mimpi buruk dalam hidupku. Namun, aku tidak akan mengeluh lagi tentang kehidupanku. Semuanya akan kuserahkan padamu. Aku akan hidup seorang diri tanpa dukungan suamiku. Aku akan berusaha untuk melupakan masa laluku selamanya. Mulai sekarang, aku berjanji akan melangkah maju melihat masa depan." Anandi pun berdoa pada dewa agar harapannya dikabulkan. Lalu Anandi memandang daerah Jaisar dan berkata, "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan meraih mimpi-mimpiku dan mengembangkan desa Jaisar hingga membuatnya maju." Keesokan harinya, Jagdish sudah siap mengantarkan Gauri ke kampus. Namun Gauri berkata, "Jagdish, kau tidak usah khawatir, aku bisa berangkat sendiri. Dan aku tidak mau melihatmu sedih karena tidak bisa mengikuti ujian." Jagdish mengatakan, "Tapi aku akan bosan jika terus berada di rumah." Gauri menjawab, "Aku sudah menulis beberapa catatan untuk pekerjaan rumah sehingga kau tidak akan merasa bosan. Setelah ujian semesterku selesai, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama suamiku tercinta. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan dan aku akan memanjakanmu." Gauri pun memberikan kertas dan berkata, "Jika kau menyelesaikan tugas itu, aku berjanji akan mengajakmu makan malam yang romantis dan menonton film bioskop." Jagdish pun menyetujui persyaratan tersebut. Lalu Gauri pun berangkat. Jagdish melihat catatan tersebut. Ternyata tulisan itu adalah persediaan bahan makanan selama 1 bulan. Jagdish melihat isi dompetnya dan merasa uang itu tidak akan cukup untuk berbelanja. Lalu ia pun mengambil uang tabungannya. Namun ternyata tabungannya juga sudah habis. Jagdish teringat pertengkarannya bersama Anandi dan berkata, "Aku tidak mungkin meminta bantuan pada Anandi untuk mengirimkan uang karena aku telah memutuskan hubungan dengannya." Jagdish pun melihat surat kabar dan mencari lowongan pekerjaan. Beberapa jam kemudian, Gauri pulang dan melihat bunga di atas meja. Gauri terlihat sangat bahagia dan membaca pesan yang berisikan, "Semoga ujian terakhirmu berhasil, dan mari kita memulai hidup baru. Aku sangat mencintaimu dari suami tercintamu, Jagdish." Gauri tersenyum melihat pesan tersebut. Lalu Jagdish datang sambil memeluk Gauri dengan penuh kemesraan dan bertanya, "Apa kau suka dengan kejutannya?" Gauri menjawab, "Iya, tentu saja, aku sangat menyukainya. Aku akan segera menyiapkan makan malam yang spesial untukmu." Jagdish mengatakan, "Kau tidak perlu memasak, kita makan malam di restoran saja. Setelah itu kita pergi ke bioskop menonton film romantis." Gauri berkata, "Aku bahagia jika bisa melakukan semua itu. Tapi untuk apa buang-buang uang? Lebih baik kita menyimpannya." Jagdish mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, aku sudah menjadi seorang dokter dan mendapatkan pekerjaan di rumah sakit." Gauri bahagia mendengar kabar itu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara yang mengetuk pintu. Jagdish segera membukanya dan terkejut melihat kedatangan Kalyani dan Byron. Dia langsung memberikan salam hormat dengan menyentuh kaki mereka. Kalyani bertanya, "Apa kami tidak diizinkan untuk masuk?" Jagdish langsung mempersilahkan mereka masuk dan mengatakan, "Kami tidak memiliki tempat khusus untuk menyambut kedatanganmu." Tak lama kemudian, Gauri memberikan salam kepada mereka. Namun Kalyani menolaknya dan berkata, "Tidak, Nak, kau tidak perlu melakukannya. Bagaimana kabarmu? Kami turut berduka atas meninggalnya calon bayi kalian." Byron meminta Kalyani untuk berbicara ke inti permasalahannya. Lalu Jagdish berkata pada Gauri untuk membawakan minuman. Di sisi lain, Jagdish merasa bahagia karena Kalyani datang ke rumahnya. Byron berkata, "Kami datang ke sini karena ada urusan penting dan kau harus segera mendatangani surat ini." Byron pun mengeluarkan berkas tersebut. Jagdish bertanya, "Apa isi berkas itu?"
Byron menjawab, "Ini adalah surat cerai antara kau dan Anandi." Sontak, Jagdish terkejut dan merasa tak berdaya mendengar hal tersebut. Namun sebaliknya, Gauri terlihat sangat bahagia. Di tempat lain, Anandi seolah merasakan ikatan batin dengan Jagdish. Dia pun memikirkan hal yang sama tentang perceraiannya bersama Jagdish. Tanpa dia sadari, kertasnya berserakan di mana-mana. Guli berusaha untuk memberitahu Anandi, namun nampaknya Anandi tidak mendengar ucapannya karena sedang melamun. Sedangkan di rumah Jagdish, Nenek Kalyani memohon kepada Jagdish untuk segera mendatangani surat cerai tersebut dan berkata, "Kau sudah menikahi wanita lain dan tinggal di Mumbai. Kau juga sudah meninggalkan Anandi begitu saja dan memutuskan hubungan dengannya. Jadi lebih baik kau relakan saja hubunganmu dan akhiri semuanya agar kau bisa bebas." Sedangkan di sekolah, Anandi dia merasa Jagdish duduk di depannya sambil memegang surat cerai tersebut. Mereka saling menatap satu sama lain dengan penuh kesedihan, dan dengan terpaksa Jagdish pun mendatangani surat itu. Lamunan dia hilang setelah Guli menyadarkannya. Di tempat lain, Gauri terlihat bahagia setelah Jagdish mendatangani surat cerai itu. Byron berkata pada Jagdish, "1 minggu lagi aku akan menghubungimu untuk menemui hakim. Setelah 6 bulan kalian akan dianggap resmi bercerai." Kemudian mereka pun berpamitan untuk pulang. Gauri langsung memeluk Jagdish dan berkata, "Ada baiknya mereka melakukan ini. Setelah mendatangani surat cerai itu, aku yakin masa depan kita akan indah. Aku tidak menyangka bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Kau mendapatkan pekerjaan, aku menyelesaikan ujian dengan baik, dan sekarang kita dapat kabar bahwa Anandi ingin bercerai denganmu. Ini adalah sebuah keajaiban." Jagdish mengatakan, "Aku tidak menyangka Anandi bisa meninggalkanku. Ini adalah hari yang menyedihkan. Aku tidak berharap ini semua bisa terjadi." Anandi berjalan seorang diri. Dia memikirkan perceraiannya bersama Jagdish. Hatinya merasa hancur dan tidak bersemangat.